ilmu ilmu ini berbicara tentang keesaan Allah. Artinya secara prinsip berbicara bagaimana Allah memiliki sifat esa. Kemudian kenapa disebut ilmu kalam? Karena ilmu ini berbicara tentang kalamullah, berbicara tentang dalil-dalil yang terkait dengan akidah, ya, baik yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, kemudian aja yang maksudnya usuluddin, disebut usuluddin karena di dalam ajaran Islam yang prinsip pertama kali harus dikenal oleh umat Islam atau oleh orang yang masuk Islam adalah tauhid terlebih dahulu. Berbicara atau mengucapkan dua kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, salah satu di antara adalah tadi kalimat la ilaha illallah. Pada eh, apa namanya ucapan yang pertama ya, penyaksian yang pertama asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kemudian kenapa ilmu tauhid juga disebut sebagai uh, ilmu aqaid atau ilmu akidah ya? Karena isi dari materi atau substansi materi ilmu tauhid itu adalah berbicara tentang eh apa itu tadi akidah ya, keyakinan-keyakinan di dalam Islam. Hmm. Hanya bedanya tadi kata aqaid, aku itu bentuk jamak dari akidah. Aqidatun, aqidatani, aqaidun. Ya. Nah, kemudian ada juga yang menyebut belakangan dengan sebutan bahwa ilmu tauhid atau ilmu kalam itu disebut sebagai teologi Islam. Karena ilmu ini berbicara tentang konsep ketuhanan. Teo, kan itu memang awalnya dari tradisi orang-orang Nasrani. Teologi, ilmu-ilmu ketuhanan. Nah, disinilah nanti kalau ada orang yang melakukan studi ilmu perbandingan ilmu agama, ya artinya perbandingan atau ilmu perbandingan agama itu akan berbicara tentang bagaimana konsep ketuhanan dari masing-masing agama itu. Oke, coba digeser ke bawah ya. Terus, ya saya kira nanti kalau capaian dan tujuan-tujuan serta deskripsi bisa dibaca lah ya. Terus, saya ingin menjelaskan materinya. Terus, terus, wow, 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 wow. Oke, ya memang dalam pertemuan pertama kita ada semacam kontrak belajar. Nah, pembelajaran kita dalam program PJJ ini, kami para dosen diberi kesempatan untuk pembelajaran model sinkronus hanya 4 kali dalam satu semester. Bisa saja 2 di awal, 2 di akhir, atau mungkin pertama satu pertama atau dua dua di awal, satu di tengah, kemudian satu lagi di akhir. Ya. Ini regulasi yang dibangun oleh PJJ PAI. Nah, nanti kita masih menggunakan dua aplikasi. Di samping Damel juga bisa menggunakan portal portal akademik ya. Nah, nanti saya akan mana yang bisa kita lakukan.
di dalam penugasan atau pembelajaran asinkronus, nanti kita akan bisa menggunakan portal akademik umpamanya. Nah, kemudian pada masuk materi, kita akan membahas latar belakang kemunculan aliran-aliran dalam Islam, atau kenapa di dalam Islam itu muncul aliran-aliran atau paham-paham keagamaan, ya, mulai dari Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah, Murji'ah, Asy'ariyah, ya, Maturidiyah, sampai nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu secara garis besarnya. Nah, kemunculan aliran-aliran dalam Islam itu sebenarnya diawali dari munculnya praktek politik, ya. Artinya isu politik awalnya yang digali, atau aspek yang memunculkan aliran-aliran itu pertama adanya friksi-friksi di dalam politik Islam. Nah, sebenarnya pasca meninggalnya Nabi itu kan ada sedikit klik lah. Yaitu umpamanya setelah Nabi Muhammad meninggal, itu kan ada sedikit gejolak karena ketidaksiapan sahabat ketika ditinggal oleh Rasulullah. Bingung, ya. Sampai akhirnya terjadi perdebatan. Umpamanya bagaimana kelompok Umar dari kalangan Muhajirin berhadapan dengan kelompok Ansar yang mereka sama-sama menyatakan berhak, ya, berhak untuk menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan. Kata kaum Muhajirin, mereka merasa berhak karena kaum Muhajirin ini adalah orang yang lebih awal masuk Islam dibandingkan kaum Ansar, gitu. Nah, sementara kaum Ansar mengatakan, ya kami berhak karena kami menolong kalian, menolong kaum Muhajirin, gitu. Nah, di situ perdebatan lama. Sementara mayat Nabi hanya diurus oleh keluarganya, yaitu Sayyidina Ali dan keluarga, ya. Jadi mereka ribut berbicara tentang siapa pengganti atau sebagai khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang akhirnya disepakati atau katakanlah sampai mendapatkan satu khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun sebenarnya khalifah dalam aspek keagamaan maupun aspek ke pemerintahan, ya, bukan sebagai khalifah rasulnya, gitu kan. Yang dimana yang namanya rasul itu kan mendapatkan wahyu dari Allah, ya. Nah, ini sifatnya masih pada hal-hal yang keduniaan dan masalah keagamaan yang sifatnya melanjutkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah untuk dijaga. Nah, di situ, nah, memang awalnya seperti Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar menolak karena merasa ya apa ya, masih belum mumpuni, gitu loh. Tapi orang-orang atau sahabat-sahabatnya mengatakan, ya beliaulah orang yang mumpuni karena orang yang dari awal, dari kalangan dewasa yang sudah masuk Islam lebih awal dan tahu persis apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga para sahabat yang lain mendorong, ya, beliau untuk menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, argumen yang dibangun adalah karena Abu Bakar itu adalah orang yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah
sebagai pengganti Rasulullah pada saat beliau berhalangan untuk menjadi imam sholat. Nah, itu sahabat lain berargumentasi itu. Nah, sebenarnya sebelum persoalan ini, ya, tadi kan perdebatan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Mereka merasa paling berhak. Nah, ternyata itu ada sahabat yang menyampaikan salah satu hadis. Ya, terlepas hadisnya mau sahih atau tidak sahih, tapi di situ ada yang menyampaikan bahwa Rasulullah itu pernah menyampaikan kepada kita, katanya, sebuah ungkapan al-a'immatu min Quraisyin, katanya. Bahwa para pemimpin itu berasal dari kaum Quraisy. Nah, makna Quraisy di situ nanti berdebat. Apakah Quraisy dalam pengertian keturunan orang-orang Quraisy atau Bani Quraisy, ya, atau dalam pengertian orang-orang yang memiliki kemampuan seperti orang-orang Bani Quraisy, gitu. Nah, tapi pada tingkat awal disepakati bahwa memang untuk sementara itu, ya, kaum Quraisy atau orang-orang dari keturunan Quraisy itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar-pintar lah. Ya, di antaranya kan Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya atas dasar hadis itu, sahabat-sahabat yang lain menyetujui, oke, kalau begitu ya dari suku Quraisy dulu gitu. Nah, yang keturunan suku Quraisy itu kan rata-rata adalah mereka yang dari Mekah, bukan dari Madinah gitu. Nah, situ akhirnya disetujui bahwa Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin negara Madinah. Nah, berjalanlah terus sampai akhirnya pergantian masa Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab diganti oleh Utsman bin Affan, gitu kan? Nah, ini yang menariknya, ketika Utsman bin Affan diangkat, itu posisi usianya itu sudah 77 tahun. Sehingga beliau itu sudah dianggap sepuh lah, senior sekali. Nah, untuk memimpinnya, ya, untuk memimpin umat, Utsman bin Affan itu mengangkat seorang sekretaris dari kalangan beliau sendiri, yaitu dari Bani Umayyah, yang bernama Marwan bin Hakam. Nah, Marwan bin Hakam itu yang kemudian banyak memberikan masukan-masukan kepada, oh ya, ini siapa ini nih? Muallimin, apa muallim? Tolong dimut. Muallim, siapa ini muallim atau apa? Dimut. Nah, oke. Artinya di situ disepakati berjalan, namun di dalam perjalanannya karena Muawiyah yang senior itu Utsman bin Affan dari kalangan Bani Umayyah ini adalah sudah senior, sudah sepuh. Ada yang bilang sudah mulai ada tanda-tanda kepikunan gitu kan. Nah, maka peran memimpin itu lebih banyak dominasi oleh sekretaris. Salah satu diantaranya adalah ternyata Marwan bin Hakam itu yang banyak memberikan masukan mengganti para gubernur yang dianggap cakap, yang diangkat oleh Umar bin Khattab, kemudian banyak diganti oleh Utsman bin Affan, dan penggantinya adalah kebanyakan dari kelompok mereka dari Bani Umayyah. Nah, ini yang kemudian muncul ada gosip di antara mereka bahwa Utsman bin Affan di dalam memimpin itu terjadi nepotisme, ya. Nepotisme, yang itulah kemudian muncul
perlawanan-perlawanan ya, muncul sikap-sikap yang kurang menarik. Nah, disitulah sampai akhirnya Utsman bin Affan meninggal, dibunuh oleh kelompok gerombolan dari Mesir gitu ya, yang merasa tidak puas atas kepemimpinan beliau. Nah, disinilah ya, akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada saat pemerintah Utsman bin Affan sebagai eh, gubernur di Syam atau Syria atau Damaskus, ya, mereka menuntut balas ya, kepada pengganti Utsman yang pada saat itu diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, tuntut balasnya adalah dia menuntut siapa pembunuh Utsman bin Affan. Itu dari Muawiyah bin Abi Sufyan menuntut siapa pembunuhnya. Nah, Ali bin Abi Thalib menjanjikan ya dilakukan proses. Nah, namun selama proses itu kemudian berakhir, tidak ditemukan juga siapa pembunuh Utsman bin Affan. Nah, kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan ini punya semacam Recording in kubu progress. pendukung Ali dan pendukung Muawiyah. Nah, terjadilah perang yang dinamakan dengan perang Siffin. Ya. Siffin itu sebuah tempat karena peperangan itu terjadi di situ, di tempat yang namanya Siffin. Nah, terjadi peperangan, ya, peperangan yang sengit. Nah, pada saat itu pasukan Muawiyah itu kocar-kacir. Nah, sudah kocar-kacir, mau kalah. Nah, ternyata salah satu di antara pasukan Muawiyah itu ada namanya Amr bin As. Amr bin As itu angkat eh, bendera putih, pertanda mengajak damai kan itu. Saat itu Ali bin Abi Thalib tetap niatnya akan menyerang terus. Karena itu adalah tipu muslihat kan itu. Nah, ketika mau nyerang terus, ternyata ada sebagian pasukan Ali bin Abi Thalib yang senior-senior di situ kan pasukan Ali bin Abi Thalib banyak orang-orang hafal Quran atau hufad ya, al-qurra ya. Mereka apa ya? Hafal Quran, orangnya alim-alim artinya banyak orang alim. Nah, itu menyarankan ya Ali, mereka itu sudah angkat bendera putih untuk mengajak damai. Kenapa kamu tetap menyerang? Kata Ali bin Abi Thalib, mereka itu tipu muslihat saja itu. Nah, tapi akhir bersukuh si apa orang-orang tua dari kalangan pasukan Ali itu mengatakan iya, terlepas apa itu tipu muslihat atau bukan, tapi pada faktanya mereka mengangkat bendera putih untuk mengajak damai. Kenapa orang ngajak damai kok tidak disambut gitu loh? Kalau kamu artinya kalau Ali bin Abi Thalib tetap
akan menyerang, kami akan mundur dari pasukanmu gitu. Nah, diancam seperti itu, Ali bin Abi Thalib akhirnya mengambil langkah, ya udah kalau gitu damai saja. Ajaklah damai. Nah, terjadilah perdamaian. Nah, di dalam proses perdamaian itu mereka sepakat harus ada perwakilan yang membicarakan atau membahas dua kubu yang sedang berseteru itu. Itulah yang disebut dengan arbitrase atau tahkim. Jadi tahkim atau arbitrase itu adalah proses perdamaian yang dilakukan oleh para wakil dari masing-masing yang sedang berseteru. Itu namanya tahkim, arbitrase. Nah, dari kalangan Ali bin Abi Thalib diangkatlah Abu Musa al-Asy'ari. Memang orangnya sudah senior, sahabat Nabi yang alim dan senior, orangnya soleh. Kemudian dari kalangan Muawiyah diangkatlah Amr bin As. Memang orangnya masih muda, cerdik, licik, nah gitu. Itu dalam dalam apa? Dalam sebuah informasi. Nah, mereka akhirnya terjadilah kumpul untuk membicarakan mencari solusi. Nah, disepakati oleh dua orang itu bahwa mereka sepakat untuk memberhentikan Ali bin Abi Thalib maupun Muawiyah dari tampuk kepemimpinan. Dan kepemimpinan dikembalikan kepada rakyat, kepada umat yang nanti akan memilihnya. Nah, kemudian setelah sepakat seperti itu, menyampaikanlah atau yang disebut dengan press conference ya. Kalau sekarang namanya press conference ya, konferensi pers ya. Nah, di dalam konferensi pers itu awalnya Abu Musa al-Asy'ari mempersilahkan Amr bin As. Ya, Amr bin As, enggak lah, terlebih dahulu menyampaikan gitu. Tapi dengan liciknya, dengan cerdiknya, Amr bin As menampik. Jangan saya dulu. Anda itu lebih senior dari saya. Jadi Anda lah yang patut lebih senior untuk menyampaikan apa yang telah kita sepakati. Oke. Amr bin As, Muawiyah, apa itu bukan? Abu Musa al-Asy'ari itu sepakat. Oke, oke, saya duluan. Nah, kemudian menyampaikan di dalam konferensi pers itu intinya Muawiyah menyatakan bahwa kami sepakat berdua untuk menghentikan pertikaian itu dengan cara menjatuhkan dua-duanya, ya. Baik Ali bin Abi Thalib maupun Abu Musa al-Asy'ari dari tampuk kepemimpinan, dan kepemimpinan akan dilakukan oleh umat Islam ya, atau pemilihan oleh umat Islam. Jadi kepemimpinan dikembalikan kepada rakyat lah kalau bahasa sekarang. Oke, setelah itu sudah turun dari podium Amr bin As dalam konferensi pers. Dilanjutkan oleh Amr bin As. Oleh Amr bin As mengatakan, ya kami sepakat. Kami telah bersepakat untuk Ali bin Abi Thalib dan mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Nah, disitulah terjadi penipuan lah. Karena sepakatnya menjatuhkan kedua-duanya, tapi Amr bin As menyatakan menjatuhkan Ali, mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, disinilah kelicikannya. Tapi Ali bin Abi Thalib kendati pun dicurangi, ya, tapi beliau tetap akan menerima walaupun kesepakatan itu agak berbau tipu muslihat gitu loh. Nah, namun ternyata penerimaan Ali terhadap hasil tahkim atau arbitrase itu tidak disetujui oleh pasukan atau sebagian pasukan Ali bin Abi Thalib. Jadi sebagian pasukan Ali bin Abi Thalib itu menyatakan undur diri dari pasukan Ali. Karena apa? Ali sudah dianggap tidak lagi sejalan dengan Islam, ajaran Islam.
tidak sejalan dengan Al-Quran, gitu kan. Mereka menggunakan dalil wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Bahwa barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum dari Allah, ya, maka dia zalim. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Orang yang tidak berhukum berdasarkan hukum Tuhan, hukum Allah, ya, maka dia dikatakan kafir dan orang kafir itu halal darahnya gitu. Dan lebih parah lagi pakai dalil yang ketiga wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul musyrikun. Orang yang berhukum tidak dengan hukum Tuhan, dengan Allah, maka ia dihukumi musyrik. Dan musyrik itu lebih parah lagi daripada kafir. Nah, mereka akhirnya keluar dari pasukan Ali atau dari pasukan Alawiyun. Karena kelompok pengikut Ali itu disebut Alawiyun atau Alawiyin. Keluarlah ini. Kelompok ini keluar. Tidak puas dengan kebijakan yang diambil Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka keluar ini. Kemudian ya, ada orang menyebutnya sebagai kaum Khawarij. Khawarij itu adalah orang-orang yang keluar. Maksudnya keluar dari pasukan Ali. Ya. Khawarij. Ada juga yang mengatakan kaum Khawarij itu adalah orang yang keluar dari kampung Khairurah. Ya. Artinya orang yang tidak lagi mengikuti pasukan Ali bin Abi Thalib karena memandang Ali itu sudah kafir, Ali itu sudah sesat, Ali itu musyrik. Nah, mereka ini kaum Khawarij itu akhirnya bersepakat. Mereka menyatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam tahkim itu adalah kafir, musyrik, ya, maka perlu diperangi. Nah, maka disepakati oleh mereka bahwa mereka menyiapkan 4 algojo, ya, 4 algojo untuk membunuh orang yang terlibat dalam tahkim. Nah, orang yang terlibat dalam tahkim itu kan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Musa al-Asy'ari, dan Amr bin As. Nah, 4 orang ini menurut keyakinan Khawarij ini halal darahnya, maka bisa dibunuh kita. Nah, mereka memasang 4 mulai bekerja itu adalah menjelang subuh. Mereka ditugaskan untuk menuju rumahnya 4 orang itu dari Ali, kemudian Muawiyah, Abu Musa al-Asy'ari, serta Amr bin As, itu loh. Itu yang ditugaskan. Nah, akhirnya dari keempat algojo ini ternyata yang berhasil adalah orang yang ditugaskan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Yang bernama pembunuh Ali itu ada namanya Abdurrahman bin Muljam kalau salah ya. Sementara orang-orang yang ditugaskan untuk membunuh 3 orang lainnya, ya, itu tidak berhasil. Tidak berhasil itu karena ada beberapa hal. Umpamanya Amr bin As katanya tidak mengimami subuh. Begitu juga Abu Musa al-Asy'ari. Ya, ada yang karena sakit. Nah, disitulah akhirnya terjadi di sini. Ya. Nah, saat itu Muawiyah menampilkan diri sebagai dan Ali itu dianggap pecundang kan gitu. Nah, pada masa itu, masa awal-awal kepemimpinan Umayyah atau Abu Sufyan ini, sampai bahkan saat masuk pada masa pemerintahan Abdul Aziz, nah itu ada
ada hujatan-hujatan terhadap Ali bin Abi Thalib. Yang ngerinya itu adalah masih keturunan Ahlul Bait itu. Eh, Artinya mereka setiap khutbah itu diakhiri dengan menghujat keluarga Ali bin Abi Thalib. Terus itu lama sampai pada masa apa Umar bin Abdul Aziz. Nah, kemudian ada suatu kisah bahwa Umar bin Abdul Aziz itu ketika menyampaikan hujatan terhadap keluarga Ali bin Abi Thalib, ternyata gurunya tidak suka. Ya, guru spiritual, guru agamanya, guru yang mengajarkan Umar bin Abdul Aziz, ternyata tidak suka dengan sikap Umar bin Abdul Aziz yang seperti itu. Nah, maka Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada gurunya, ya, Syekh, kenapa nampaknya engkau tidak suka ketika aku sedang melakukan hujatan terhadap Ali dan keluarganya? Ya, tentu saya tidak suka sama sekali. Kenapa? Ali itu adalah keponakan sekaligus menantu Rasulullah dan beliau adalah orang yang gagah perkasa di medan perang, selalu tampil di depan, memegang bendera. Kenapa kita kok membenci beliau? Bolehlah ada kesalahan, tetapi tidak bisa terus-menerus dianggap salah. Nah, sejak itulah hujatan terhadap Ali dan keluarganya itu dihentikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Maka digantilah dengan salah satu ayat dari Al-Quran. Kalau akhir khutbah itu kan ada khatib mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Nah, itulah sejarahnya kenapa imam selalu diakhiri dengan mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, disitulah Allah memerintahkan kepada kita untuk bersikap adil terhadap siapapun, termasuk kepada sanak keluarga kerabat sendiri. Nah, disitulah berhenti. Nah, itu terus. Nah, maksudnya kepemimpinan pegang Muawiyah ya, atau dari Bani Umayyah sama Abdul Aziz terus itu. Nah, disitulah muncul ya akhirnya semakin kuat kaum Khawarij itu sebagai penentang pemerintahan. Nah, ini mulai masuk pada wilayah teologi, masuk pada wilayah ilmu kalam, masuk pada wilayah aliran-aliran. Jadi kaum Khawarij ini pertama kali di dalam Islam yang menyatakan diri sebagai sebuah aliran yang menentang perilaku kaum yang banyak gitu. Khawarij itu sebenarnya tidak banyak pada saat itu, tetapi militansinya tinggi. Oh, menjadi sebuah aliran Khawarij yang memiliki pandangan-pandangan secara tekstualis menentang pemerintahan ya, yang dianggap batal menurut mereka. Jadi tidak segan-segan mereka juga membunuh orang yang dipandang tidak sejalan dengan syariat Islam. Ya, pemahaman syariat Islam menurut mereka. Yang mereka kan pakai dalil tadi, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika zalim, lam yahkumullahu fa lam yahkumullahu fa ulaika humul musyrikun itu. Nah, kaum Khawarij ini dikenal dengan sikap apa ya, kerasnya dan saklek lah gitu. Dan bahkan orang yang tidak sepaham. Nah, maka muncul kelompok yang tidak suka dengan Khawarij. Khawarij itu terlalu ablag, terlalu berlebihan ya. Maka muncul kelompok lain yang menentang kaum
Khawarij yang disebut dengan kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah itu ada sekelompok aliran yang memandang bahwa manusia memang punya kesalahan, tetapi urusan kesalahan manusia itu adalah dengan Tuhan. Yang sifatnya hubungan vertikal, ya biarkanlah Allah yang akan menentukan. Kalaupun sekarang berdosa, melakukan perbuatan dosa, biarkanlah Allah akan menghukumnya nanti. Itu urusan Allah. Nah, bukan kita. Karena kita sebagai makhluk yang terkena hukum atau taklif gitu loh. Nah, itu Murji'ah makanya agak kendor, agak lebih lunak lagi karena memandang bahwa manusia itu adalah penjalan hukum Allah, tetapi tidak boleh menghakimi gitu. Kalaupun manusia melakukan dosa, biarkanlah Allah akan mengampuninya kan. Jangan seolah-olah posisi kita itu sebagai Tuhan yang menghakimi manusia di dunia. Salah hukum mati. Enggak. Itu kaum Murji'ah menentang. Jadi lebih kalau bahasa sekarangnya mungkin Murji'ah itu lebih pada kiri gitu, liberal. Ya. Lebih mudah memberikan satu adab orang-orang yang tidak sepaham, ya, kendati pun tidak sepaham, tapi tidak perlu dihakimi di dunia. Biarkanlah. Itu pendirian Murji'ah. Tapi kemudian muncul kelompok lain yang memandang bahwa kaum kanan, nah, kemudian Murji'ah itu terlalu kiri, gitu. Maka muncullah apa yang disebut dengan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ini adalah yang dipimpin oleh Wasil bin Atha gitu. Pertama kali muncul itu dia diakibatkan adanya persoalan ya. Adanya persoalan secara kalam, secara ilmu tauhid ya. Apakah hukum mukmin yang berbuat dosa gitu kan. Nah, maka di sini akan muncul pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Kalau kata Khawarij, mukmin yang berbuat dosa besar ya kafir, masuk neraka karena dia tidak sesuai, tidak menjalankan ajaran Islam. Kata Murji'ah, orang mukmin yang berbuat dosa besar, apalagi mau bertobat, ya tetap sebagai mukmin gitu. Urusan dosanya adalah nanti urusan dia dengan Tuhan lah gitu. Kita tidak boleh menghukumi atau menghakimi. Nah, kata Mu'tazilah, mukmin yang berbuat dosa besar itu tidak bisa masuk dalam kategori mukmin maupun kategori kafir. Kenapa orang mukmin yang berbuat dosa besar itu tidak bisa dikatakan mukmin dan tidak boleh dikatakan kafir? Karena dia iman. Dia pernah beriman. Tidak bisa ya dikatakan sebagai kafir. Ya. Pernah beriman. Nah, kenapa tidak bisa disebut kafir? Karena dia beriman. Kenapa dia tidak bisa disebut mukmin? Karena dia berbuat dosa besar. Nah, oleh karena itu, menurut Mu'tazilah, yang adil adalah mereka bisa dikategorikan kafir, gitu. Nah, konsep Wasil bin atau maka muncul istilah al-manzilah bainal manzilatain. Suatu posisi di antara dua posisi, yaitu tuh antara posisi kafir dan mukmin. Nah, disitulah yang dimaksud manzilah, posisi orang mukmin yang berbuat dosa besar. Jadi tidak mukmin, tidak
kafir. Nah, inilah ciri khas rasa itu. Nah, nanti muncul lagi aliran sebagai apa? Penentang Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah itu punya Pancasila. Ya. Jadi punya 5 dasar Mu'tazilah. Yang dasar itu pertama at-tauhid, mengesahkan Tuhan, at-tauhid. Kedua yang kedua adalah keadilan. Yang ketiga itu janji. Sila yang keempat al-manzilah bainal manzilatain. Ya. Posisi di antara dua posisi. Kemudian yang kelima al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itulah yang disebut dengan usulul khamsah. Jadi prinsip-prinsip yang 5 ya, menurut Mu'tazilah. Nah, ini menjadi kekhasan. Nah, penjelasannya begini. At-tauhid itu apa? Dalam keyakinan kaum Mu'tazilah, dalam rangka mentauhidkan kepada Allah, bahwa Allah itu hanya memiliki memiliki zat saja, tidak memiliki sifat, ya, tidak memiliki apa istilahnya perbuatan yang mandiri dari zat. Nah, makanya di dalam proses mengesahkan Tuhan atau mentauhidkan terhadap Allah itu, kata kaum Mu'tazilah, kita harus meyakini bahwa Allah itu hanya memiliki zat saja, tidak memiliki sifat. Sebab kalau Allah memiliki sifat, berarti ada 2 kekadiman, yaitu kekadiman zat dan kekadiman sifat. Dan itu mustahil menurut Mu'tazilah. Jadi yang benar menurut Mu'tazilah, manusia itu, mukmin itu harus meyakini bahwa Allah itu hanya memiliki zat saja. Oleh karena itu, saat mereka menjelaskan sifat-sifat Allah, penjelasan tentang sifat kalau dalam aliran yang lain, dia mengatakan bukan sebagai sifat. Umpamanya mereka mengatakan Allahu alimun wa ilmuhu bidzatih. Allah itu maha mengetahui dan mengetahuinya Allah itu dengan zatnya, bukan dengan sifatnya. Gitu loh. Allahu qadirun wa qudratuhu bidzatih. Allah itu maha kuasa dan kekuasaan Allah itu dengan zatnya, bukan dengan sifatnya. Itu begitu seterusnya gitu. Itu menurut keyakinan Mu'tazilah. Ya. Kemudian al-adl. Konsep al-adl atau keadilan. Menurut mereka al-adlu, keadilan itu ya harus ada. Nah, namun dalam satu pemahaman yang spesifik, yang khas bagi Mu'tazilah, bahwa Allah dikatakan adil itu apabila memasukkan mukmin yang beramal soleh ke surga dan memasukkan orang kafir ke dalam neraka. Itu yang adil. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau Allah memalingkan sebaliknya? Orang mukmin yang beramal soleh dimasukkan ke neraka, ya, kemudian kafir ke dalam surga, menurut Mu'tazilah, wah Allah tidak adil katanya. Menurut keyakinan mereka tuh Allah tidak adil katanya. Tidak sesuai dengan janjinya. Kan dalam janjinya Allah itu akan memasukkan
orang mukmin yang beramal soleh ke surga dan memasukkan ke neraka bagi orang-orang kafir. Nah, itu janjinya. Nah, maka yang kalau dikatakan adil harusnya begitu. Mukmin ke surga, kafir neraka. Nah, nanti tidak akan dibantah oleh kelompok lain. Kemudian ada al-wa'du wal wa'id. Prinsip yang ketiga, al-wa'du wal wa'id itu satu pandangan bahwa Allah itu di samping menjanjikan dan juga apa? Wal wa'id, ancaman ya. Al-wa'du artinya menjanjikan, al-wa'id artinya ancam. Artinya barang siapa yang beramal soleh akan masukkan surga, ya. Itu contohnya, contoh janjinya. Nah, barang siapa berbuat jahat, ya, kejahatan itu akan dibalas masuk ke neraka gitu. Al-wa'du wal wa'id. Kemudian al-manzilah bainal manzilatain, prinsip yang keempat, yaitu tadi yang saya jelaskan bahwa mukmin yang berbuat dosa besar itu tidak bisa dikatakan mukmin dan tidak pula bisa dikatakan sebagai kafir karena tidak bisa dikatakan mukmin karena berbuat dosa besar, tidak bisa dikatakan kafir karena dia pernah beriman. Itu prinsip dasarnya begitu. Kemudian yang terakhir, prinsip yang kelima, ya, yakni al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar menurut pandangan mereka yaitu menegakkan apa yang sudah diyakini tadi, yaitu prinsip yang pertama, kedua, ketiga, dan empat, maka harus dijalankan, harus ditegakkan. Nah gitu loh. Nah di sini yang kemudian bisa banyak memakan korban. Banyak ulama-ulama yang tidak sepakat dengan Mu'tazilah yang kemudian karena berkolaborasi dengan penguasa, maka banyak ulama-ulama lain yang kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Contohnya Imam Ahmad bin Hambal itu lebih banyak tinggal di penjara daripada pandangan kaum Mu'tazilah gitu. Itu ceritanya. Oke, sampai sini ada hal yang ini disampaikan dari para peserta. Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, silakan. Pak, Ada yang disampaikan. Boleh bertanya, Pak? Boleh, boleh sekali. Iya. Tadi kan Khawarij itu adalah pasukan yang meninggalkan Sayyidina Ali radhiyallahu anha. Kemudian apa hubungannya ulang coba nanti Syiah? kalau ada kesalahan mohon untuk dibenarkan. Berarti dulu itu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu belum ada nama tapi baru praktek gitu ya Pak. Nanti ada. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada nanti. Apa Nah, benar seperti itu Pak? Kalau benar seperti itu munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kapan Pak? Ya, cuma itu aja Pak. Terima oke. kasih. Oke. Jadi begini. Nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah itu muncul setelah munculnya aliran Asy'ariyah, Maturidiyah. Karena aliran Asy'ariyah, Maturidiyah adalah pendukung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, setelah Mu'tazilah kuat itu, kemudian ada ikut Mu'tazili, Abu Hasan Al-Asy'ari. Al-Asy'ari itu adalah masih kalau dirunut ya keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, Abu Hasan Al-Asy'ari itu pernah mengikuti aliran Mu'tazilah itu sudah 40 tahun. Jadi pengikut Mu'tazilah, tetapi dalamnya ternyata dia merenung
terhadap ajaran-ajaran Mu'tazilah, ternyata ajaran Mu'tazilah bisa dikatakan agak melenceng dari semangat ajaran Islam. Nah, makanya Al-Asy'ari, ya, Abu Hanifah keluar dari Mu'tazilah diri. Ya. Dan salah satu di antaranya adalah gini, bahwa Tuhan itu berkehendak mutlak. Itu kan berbeda dengan kaum Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah kan Tuhan itu dibatasi oleh aturan yang dibuat oleh Allah sendiri, yaitu sunnatullah. Ya, sehingga Allah itu ya terbatas. Ya, gitu, terbatas dalam pengertian karena dibatasi oleh undang-undang eh, yang dibuat oleh Allah sendiri yang disebut sunnatullah. Tetapi menurut Asy'ariyah tidak punya kehendak mutlak. Apapun yang dilakukan Allah itu semuanya adil. Semuanya tidak bertentangan. Karena apa? Allah itu berkehendak mutlak. Mau berbuat apa saja tetap dipandang adil. Nah, yang menyatakan tidak adil loh manusia. Manusia itu kan makhluk Allah. Yang namanya sunnatullah itu ada berlaku untuk makhluknya. Bukan untuk Tuhan. Tuhan itu di luarnya. Maka dikatakan menurut keyakinan Asy'ariyah, ya, di atas Tuhan itu tidak ada hukum atau tidak ada hukum yang membatasi Allah gitu. Itu menurut keyakinan Asy'ariyah yang membantah pandangan-pandangan Mu'tazilah itu loh. Ya. Itu nanti akan muncul lagi apa aliran Maturidiyah kemiripan. Nanti dalam beberapa hal, poin-poin detail mungkin ada sedikit berbeda. Nah, dari Asy'ariyah Maturidiyah itulah yang kemudian muncul sebagai sebuah paham yang membangun aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibangun oleh dua pandangan, dua aliran, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu loh. Nah, maka di kalangan Sunni umpamanya kan meyakini bahwa Ahlus Sunnah itu punya keyakinan Allah itu punya zat dan punya sifat. Nah, gitulah. Nah, kemudian eh, Allah itu tidak dibatasi oleh hukum karena di atas Allah tidak ada hukum, itu kan sama dengan Asy'ari. Ya. Kemudian Allah punya kehendak mutlak. Ya. Mau memasukkan mukmin ke dalam surga, mau memasukkan mukmin ke dalam neraka atau sebalik, orang bukan surga atau ke neraka, itu semuanya prerogatif. Jadi tidak ada istilah tidak adil. Nah, itu kehendak prerogatif Allah gitu loh. Ya contohnya apa? Nabi Ibrahim dibakar tidak terasa, ya itu kan karena Allah juga biidznillah. Kan atau orang yang dibakar itu kan hangus, terasa panas. Tapi kenapa Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud tidak terbakar dan tidak merasa panas? Ya itu karena kehendak Allah. Nah disitulah yang dimaksudkan dengan kehendak mutlak Allah itu tidak menjadikan Allah tidak adil. Itu dalam keyakinan Ahlus Sunnah. Gitu. Nah termasuk nanti pandangan Ahlus Sunnah yang didukung atau dimulai dari Al-Asy'ari itu, pandangan Al-Asy'ari, salah satu di antara adalah Allah memiliki sifat wujud. Nah, sifat wujud itu kan di dalam Al-Quran tidak ada. Tapi kemudian dari hasil
perenungan memahami kandungan Al-Quran, sifat-sifat Allah yang dituangkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, disitulah kemudian sampai memunculkan bahwa Allah memiliki sifat wujud. Kan nggak mungkin kalau alam ini ada dengan sendirinya. Gitu ya Mas ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah hasil ramuan dari paham Asy'ariyah dan Maturidiyah. Saya kira itu ya. Terima Ada yang kasih lain? Bapak. Ya oke. Ya ada? Oke, nanti kelanjutannya begini. Sesuai dengan apa materi itu, tolong usahakan. Ini semuanya berapa jumlahnya? Mas Misri apa laki-laki perempuan itu? Perempuan Bu Misri. Oh, Bu Misri, tak kira Misri. Karena di kampus itu ada namanya Muhammad Misri. Oke. Oh, perempuannya. Ya, oke, oke. Ya, Mbak Misri. Iya, Pak. Ada berapa jumlahnya? Kelas ini? Ada 36. Ya, Dicampur 36. dengan yang reguler, Pak. Oh, gitu. Iya, dari yang reguler juga. Oke, begini. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi, ya. Ya. Di samping nanti mereview bacaan-bacaan sesuai dengan tema-tema, ya. Dari hasil review itu dituliskan, kemudian di-upload, submit di portal akademik. Nah, nanti saya akan berikan penilaian gitu lah, setiap ada tugas-tugas. Nah, di samping itu nanti mempresentasikan masing-masing, dibuat kelompok atau apalah ya, poin-poinnya, mempresentasikan di pertemuan, kemudian kita bahas bersama. Begitu Mbak Misri. Bisa? Baik. Hmm. Pak. Oke. Silakan. Literaturnya, sebenarnya saya punya buku, tapi saya belum dapat dicari apa namanya filenya tuh. Seperti ini. Kalau nggak salah di PJJ, pengurus PJJ sudah ada. Bisa saja minta filenya, ya, Mbak, ke pengurus PJJ filenya. Kalau nggak beli bukunya, filenya nggak apa-apa. Nah, nanti bisa dari situ coba membahas, dikembangkan dengan literatur yang lain supaya dalam diskusi itu semakin hidup gitu. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Atau masukan-masukan? Halo? Coba cukup Pak Prof. Cukup. Oke, kalau cukup dan dipahami, tadi pengelola PJJ yang mengatakan untuk pertemuan pertama saja di asinkronus katanya. Nanti di lain waktu, jangan terus-terusan berurut-urutan sinkronus terus. Harus ada asinkronus. Nah, dalam rangka asinkronus itu nanti berikutnya adalah bisa saja diskusi di grup ya. Nah, kemudian hasilnya di-upload di aplikasi. Nah, nanti ada pemberitahuan kapan akan kita melakukan sinkronus lagi gitu. Pokoknya jatahnya 4 kali dalam 1 semester ini. Oke ya, Mas, Mbak Misri, dan lain-lainnya. Iya, Pak. Oke, kalau sudah dianggap cukup, mari kita
tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dia lebih mengagumi pada Ali, dan bahkan kelompok Syiah gulatnya, ya artinya Syiah yang berlebihan itu kadang-kadang punya pandangan yang nyeleneh sampai mengatakan sebenarnya Jibril itu salah alamat di dalam menyampaikan wahyu, yang semestinya wahyu itu disampaikannya kepada Ali bin Abi Thalib bukan kepada Muhammad. Itu kan berlebihan. Ini Syiah hulat, ya Syiah yang apa, hulat itu yang apa ya, katakan bisa dikatakan sesat lah. Nah, terlalu berlebihan. Jadi sangat mengagumi keluarga Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, tapi sampai begitu dalam keyakinannya banyak melenceng gitu loh. Karena nanti banyak keyakinan mereka yang kalau diungkap tidak sejalan dengan ajaran Islam. Karena saking fanatiknya terhadap Ali, maka muncul sikap-sikap yang berlebihan. Ya. Dan ciri dari Syiah itu, mereka memiliki keyakinan bahwa para imam itu maksudnya keturunan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dan seterusnya itu disebut imam, para imam atau imamah. Nah, mereka itu maksum, ya. Jadi maksum itu bukan nabi saja, ya. Menurut mereka tuh para imam memiliki kemampuan menafsirkan makna batin dan makna lahir gitu loh. Itu dalam keyakinan mereka. Ya makanya sebagian ya Ahlus Sunnah tidak setuju dengan pandangan-pandangan yang berlebihan itu. Nah, makanya mereka itu meyakini Syiah itu bagi beberapa kelompok dilihat dari sisi imam yang dianutnya. Ada kelompok yang disebut dengan Itsna Asyariyah, kelompok 12, yang meyakini bahwa imam mereka itu ada 12. Kemudian ada Sab'iyah yang meyakini bahwa imam mereka itu ada 7. Kemudian ada Imam Zaidiyah, ya. Artinya Syiah Zaidiyah itu yang dipimpin oleh Zaid, ya. Nah, konsep Syiah Zaidiyah itu sebenarnya di dalam keyakinan lebih cenderung dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa menerima pandangan-pandangan Syiah Zaidiyah itu. Itu saya kira ya, Mas. Ya Pak, terima kasih, jelas sekali Pak. Ya. Ada yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Profesor. Pertanyaan saya itu, Ali kan adalah ponakan bahkan mantunya Rasulullah SAW. Sementara posisi Muawiyah bin Abu Sufyan ini apa di saat kepemimpinan Sayyidina Ali? Kenapa kok bisa mengajak bahkan memiliki pasukan yang ekstrim sehingga melawan Sayyidina Ali? Ya. Sementara seperti kita lihat pada zaman sekarang kan biasanya kalau tidak memiliki orang dalam atau tidak memiliki posisi atau jabatan itu akan susah memiliki kongsi seperti itu Pak Prof. Alih. Oh, tersembunyi itu. Oke.
Gini Mas Ali. Jadi dalam sejarah Muawiyah masa pemerintahan Utsman bin Affan, dia itu dijadikan gubernur di Damaskus atau Syam atau Syria sekarang dia. Syria. Jadi pada saat dia menjadi gubernur, itu mereka sudah dia itu sudah memposisikan diri sebagai raja. Itu banyak apa simbol kerajaan. Jadi kayak apa ya? Jadi dia sangat bangga dengan pakaian kerajaan kayak Romawi itu, pakai apa topi raja tuh, apa namanya? Kalau topi raja yang Mahkota. mahkota, pakai topi mahkota, pegang apa kayak tongkat tuh, tongkat kepemimpinan itu ya, dengan bajunya baju raja yang kayak baju raja Romawi Bizantium itu, meniru dia. Itu di zaman Utsman bin Affan itu sudah begitu, dia kelakuannya sudah kelakuan pengen berkuasa. Nah, maka wajar di saat Utsman bin Affan terbunuh, kemudian dia seperti punya hak untuk menjadi penggantinya. Tetapi kan sahabat-sahabat lain mengakui bahwa Ali bin Abi Thalib lebih punya otoritas, lebih pantas lah memegang tampuk kepemimpinan setelah Utsman bin Affan. Karena orang alim setelah Utsman bin Affan ya Ali lah gitu. Itu ceritanya. Tapi karena tadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu bersekongkol dengan Amr bin As, jadi sering membuat trik-trik lah bagaimana membuat huru-hara. Memang awalnya momen terbunuh Utsman bin Affan itu dijadikan sebagai landasan untuk menuntut balas ke Ali bin Abi Thalib. Terus distro. Nah, pada saat itu dia sudah punya orang-orang yang setia. Katakanlah kalau bahasa kasarnya pasukan lah itu. Dia sudah punya pasukan. Sehingga di saat melawan terhadap Ali bin Abi Thalib, ya, pada saat itu kan Ali bin Abi Thalib belum sempat memimpin secara nyaman karena sudah direcoki oleh Muawiyah gitu. Dengan tuntut balas, kemudian menuntut siapa yang membunuh, kemudian harus dibunuh lagi kan itu. Atau paling dia dihukum lah, diadili. Nah, karena Ali bin Abi Thalib tidak sampai menangkap dan mengadili pembunuh Muawiyah, nah itu jadikan isu terus. Menuntut berarti Ali bersekongkol, Ali berarti dibalik pembunuhan Utsman bin Affan gitu tuduhannya. Sampai akhirnya ngajak perang. Nah, terjadilah perang kan, perang sivil. Nah, pada saat itu pasukan Ali sudah kuat, mau menyerang terus, tapi karena dihalang-halangi oleh sebagian orang-orang tua, senior-senior yang alim itu dari kalangan pasukan Ali sendiri yang menyatakan tidak setuju kalau ada orang ngajak damai, kenapa kok harus diserang? Gitu. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengikuti saran dari kaum senior, para ulama yang ada di belakangnya gitu. Nah, ternyata itu hanya trik yang dilakukan oleh Muawiyah dan Amr bin As. Terjadilah tahkim. Yang kemudian tahkim itu pun licik juga. Licikan di dalamnya. Yang menguntungkan bagi Muawiyah. Itu ceritanya ya, Mas Ali. Iya, Pak Prof. Terima kasih. Ya. Silakan.